wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bagi Allah lah segala puji nanti yang ada di akhirat. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui, dan semoga kita selalu dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Selasa kemarin saya sampaikan firman Allah surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Yang di dalam ayat itu Allah menceritakan, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita disuruh membelanjakan sebagian rezeki. Tidak semuanya, sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqna. Jadi bagian dari rezeki yang telah Allah berikan, bukan punya kita juga. Karena segala sesuatu itu punya Allah seperti yang saya bacakan firman Allah tadi. Segala sesuatu yang ada di langit, di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia nginjuk dengan kita. Setelah diberikan dengan kita, kita disuruh memberikan sebagian. Jangan pula nak melok Cak Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian jadilah. Disuruh memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepadamu. Ngapo kalau agak mati akan timbul penyesalan. Dikatakan dalam ayat itu fayaqulu, yang mati itu ngomong, Rabbi laula akharti ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau bisa tolong ditunda dikit baik kematianku ini. Jangan sekarang, tunda dulu. Ya. Sehingga untuk apa kau nak nundanya? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Biar aku pacak sedekah seperti perintah kamu yang kemarin, dan aku bagian dari orang yang beramal soleh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penyesalan orang yang sudah beramal tapi amalannya kurang banyak. Ini kalau dalam sejarah ada nama sahabat tuh yang namanya Sya'ban. Ini sering diceritain sama para ustadz. Sangat-sangat sering. Namanya Sya'ban, yang dia itu maaf kakinya cacat sebelah. Tapi sholat tidak pernah ketinggalan berjamaah. Waktu subuh, suatu subuh itu dia udah datang-datang. Ditunggu sama Nabi hampir terbit waktu syuruk, tidak pula datang. Akhirnya setelah sholat subuh, Rasul dengan beberapa sahabat datang ke rumahnya nyari. Dan ternyata rumahnya jauh, diperkirakan 3 kilometer dari Masjid Nabawi. Namun 3 kilometer itu kira-kira masjid ini sampai ke Baitul A'la. Lebih. Anggaplah di situ lah Baitul A'la lah. Jalan kaki, kakinya cacat sebelah. Mun kita bermotor masihan Pak. Dia jauh. Rajin. Kita kadang bermobil. Nah, dia ini kakinya cacat tapi jalan kaki.
Dan cerita dari istrinya si Sa'ban itu, ketika sampai sana ternyata Sa'bannya meninggal dunia menjelang berangkat sholat subuh. Ditanyain sama Rasul, ada wasiat tidak kati, cuman dia omong 3 kata baik. Yang pertama kurang jauh, yang kedua bukan yang baru, yang ketiga tidak galau-galau. Tidak semuanya. Nah inilah ternyata yang kurang jauh tadi, dia nyesal ningok amal. Amalnya bagus, banyak nih amalnya tuh. Karena jalan kaki kita tahu 1 langkah ke masjid itu dihapus dosa, 1 langkah ke masjid lagi yang kedua itu dihapus, diangkat derajatnya, dan 1 langkah lagi itu diberikan pahala. Dia nyinggok pahala itu. 3 kilometer itu entah berapa langkah. Tidak terhitung lagi kalau kan. Dia kejingoan itu, maka dia nyesal. Oi, kurang jauh. Emak mana yang rumah di sebelah masjid? Mana? Ya. Tapi biarlah nyesalnya Sa'ban ini, nyesal kurang banyak. Tapi masih nyesal, dia merasa kurang banyak. Ini memotivasi kita agar kita timbul penyesalan, maka hati kita jangan sampai nyesal lagi. Ya. Yang kedua tadi dia ngomongnya bukan yang baru. Ternyata dia pernah hujan-hujan ini mungkin kalau di Mekah itu dingin, di Madinah tuh pakai baju double 2, yang sikok bagus di dalam, yang sikok jelek di luar, supaya yang pakai lagi bagus kata dia. Tapi di tengah jalan ketemu uang yang membutuhkan baju itu, dibuka baju diinjuk ke. Ternyata baju yang dikasihkan tadi itu muncul pula, ngapo bukan yang baru. Nyesal dia. Ya. Nah yang ketiga kurang banyak. Tadi ngapo tak galau-galau. Dia pernah juga ngenjuk uang sarapan fakir miskin. Karena dia lagi sarapan, ada segelas susu, ada sepotong roti, langsung rotinya dibagi 2, susunya dibagi 2, diinjuk ke, muncul pula. Maka dia nyesal ngapo tak galau-galau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira model itu kalau penyesalan. Maka kalau nyesalnya lamati itu tidak baca lagi. Ya. Tidak baca diundur lagi karena kita tahu yang namanya ajal itu fa idza jaa ajalu la yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa diakhirkan, diundurkan, dan tidak bisa juga dimajukan walaupun sedih. Siapa baik tidak baca. Tapi kalau nyesalnya masih di hidup ini, insya Allah itu tanda kebaikan, Bu. Ibu, karena ini hujan, ya. Terus ternyata tadi itu bangun agak kesiangan, tidak terbangun sholat tahajud. Terus ibu nyesal. Ya Allah, hari ini aku tidak tahajud, ya Allah. Nah, ibu ada rasa rugi, bapak ada rasa rugi dalam hati, itu tanda manisnya iman. Amin ya Rabbal. Tapi kalau tidak sholat, jangan ke yang sunnah, wajib ketinggalan baik, kata kita, biasa baik, besok masih ada lagi. Nah bahaya itu. Artinya iman tidak mempengaruhi kehidupan kita. Makanya ini yang perlu diperbaiki hati kita. Kalau nak nyesal, nyesallah sekarang biar ada perbaikan. Ya. Karena apa? Kalau lama tidak bisa nyesal. Nah, kalau matinya model Sa'ban, mantap. Mati menyesal karena merasa amalnya kurang banyak, padahal amalnya sudah banyak. Nah, kalau nyesal model Fir'aun, Pak, kalau nyesal model Fir'aun, saro, Fir'aun itu nyesal mulu, Pak. Bukan tidak nyesal Fir'aun itu. Dia sudah didawai,
atau diajak oleh dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak pula nurut, padahal umurnya lah panjang, 400 tahun lebih. Firaun itu 400 tahun lebih umurnya. Kalau di buku-buku sejarah itu antara 400 sampai 465 tahun. Wah, panjang nih ya, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nambah jadi. Terakhir lebih hebat ngaku sebagai Tuhan. Ya. Maka ketika dia mati di tengah Laut Merah itu tertulis di dalam surat Yunus ayat ke-90. Oke, boleh dibuka. Ya. Ternyata ketika dia tenggelam di Laut Merah itu, dia ngomong sama Tuhan, qala amantu annahu la ilaha illa illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia ngomong, aku percaya, baru ngomong terakhir itu, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Baru nak ngomong. Lah nak mati baru kepingin jadi muslim yang berserah diri. Oh, tambah jengkel malaikat. Ditenggelamkannya lagi, cangat ke dalam. Malaikat Jibril melo jengkel pulau, diambil lumpur di bawah laut tadi, jejak ke mulutnya lagi. Makanya jangan heran wong yang jahat-jahat itu kalau sakaratul maut setengah mati. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tertulis jelas di Al-Qur'an. Tadi surat Yunus ayat ke-90. Fir'aun menyesal. Lau umur 400 tahun hidup di dunia, tidak pacak berbuat baik, padahal dunia ini ada kalau di tangan dia. Harta ada, betino ada, pangkat jabatan ada, tapi dia tetap menyesal. Karena ternyata apa? Dunianya tidak berguna. Ya. Kita ini juga sama Bapak Ibu, maaf, dunia kita nih kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak berguna, kita mati, habis. Dan kita pegawai ini, maaf, harta bukan untuk kita. Ya, jangan tersinggung. Tapi aku jelasin. Kita mati punya harta 2 miliar, itu bukan punya kita. Jelas mati deng. Hai Ustadz, untuk anak kita, tak bisa 2 miliar ini bagi 2 dulu. Siko untuk bini kita, siko untuk kita, Pak. 2 miliar ini bini kita jelas dapat 1 miliar, yang 1 miliarnya baru dibagi waris. Dari 1 miliar dibagi waris ini, bini kita masih dapat lagi. Kalau dia tidak punya anak, dia dapat 1/4. 1/4 dari 1 miliar 250 juta. Kalau dia punya anak dapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar 125 juta. Jadi bini kita masih dapat 1 miliar 125 juta. Kita mati. Kita mati. Sisanya tadi yang 875 juta dibagilah dengan anak kita. Ya kan? Mun kita punya anak lanang berarti anak kita baik yang dapat. Tapi mun kita tidak punya anak lanang, cuma anak tino kalau, maaf yang punya anak tino aku juga tahu. Itu berbagi dengan dulur-dulur kita pula. Tidak baca tidak. Nah, bini kita tadi, maaf, yang dapat duit 1 miliar lebih tadi, belilah motor besar, motor moge itu kan, dong.
wah mantap nih kan. Ternyata karena dia berduit, dilamar pulo sama uang, nikah pulo sama uang. Nah, mati kita. Hari Minggu dia pakai motor bagus tadi, beboncengan sama lakinya yang baru, ditanyain sama lakinya sambil berpeluk bujuk motor. Ya kan? Dek, iya kak, mana kuburan laki kau yang kemarin? Ditunjuknya bukan dengan tangan dua, dengan kaki. Tuna. Matilah kau dikubur, dikepui malaikat. Makanya dasar sambung hingga satu pik. Itu kalau yang ninggal lanang. Lah begawe pagi, siang, malam. Kalau yang ninggal betina juga sama, walaupun yang nabung tuh di rumah ibu. Ya. Woi, tiap hari perhitungan yang ngitung duit. Ya. Dihitung, disimpan, tuh ibu mati sama baik. Harta bagi 20, ibu tidak dapat. Lah mati, apa tidak dapat? Tak ngerti. Nah untuk anakku galau Ustaz, tak bisa, hukum sudah ada. Harta namanya gono, gini, bagi 2, separuh untuk ibu yang meninggal kayak dia di harta waris, yang separuh untuk anak-anak. Dari yang punya kita waris, laki masih dapat pulau bu. Cocok pulau, dia kawin lagi, dapat bini lebih cantik, lebih muda, lebih bahenol. Ibu di kuburan, dikepuk malaikat. Gara-gara pelit ego tadi. Makanya tadi, dalam surah Al-Munafikun disebutkan, dia nyesal, kepengen diundurkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, minta diundur ke. Ditanyain, nak ngapo? Fa'asaddaqo, aku kepengen sedekah. Dia nyesal hartanya yang banyak tadi tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi dipakai sama wong lain. Muntah ucap ini, kemarin aku sedekah yang banyak, kurban, bukan satu bagi 7 sapi, sikok sapi aku dewean. Muntah ucap ini baik kadang-kadang ditawari, Pak, Bu, nak melok kurban dah. Demlah kami lah melok tahun kemarin jadilah. Ada tak orang sini yang model itu kira-kira? Dem dah jadilah lah melok. Kami inilah 3 kali. Padahal hartanya masih banyak. Akan timbul penyesalan dalam diri kita. Mun aku belum pernah mati, tapi ini yang cerita Al-Quran. Yang cerita nih Al-Quran. Yang benar-benar kafir, nyesal, ya kan? Kepingin jadi wong muslim. Yang sudah muslim, nyesal. Kepingin beramal soleh. Dia kepingin nambah amal soleh. Fir'aun nyesal kepingin jadi muslim, tapi ternyata tidak diterima lagi. Yang kita juga sama nyesal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga wong yang nyesal itu Pak Bu. Ada cerita tuh sejarah 3 tentara Islam zamannya Umar bin Khattab. Perang dengan Romawi, ketangkap 3 orang tentara. Pas ketangkap tadi, disidang di tengah umum dengan Raja Romawi itu, dan sebelum diputuskan itu diajak diskusi. Dari 3 orang tadi dipanggil siko. Kamu mak mana kira-kira? Nak tetap bela Islam? Ya.
Tapi dulu, apa kamu masuk agama kami, jadi agak ku kasih hadiah. Hidupmu aman di sini, tidak usah balik lagi ke Mekah Madinah, kamu hidup di sini. Terus apa katanya tadi? Tentara yang pertama tadi, aku sudah bahagia menunggu keputusan raja. Apa maksudnya? Aku siap dibunuh. Lah, cak mana? Kau mati nian, tidak apa-apa. Surga dan nunggu aku. Marah raja tadi, langsung nyuruh Algojo, potong lehernya, entah, langsung dipotong. Senyum, mukanya senyum. Karena mukanya senyum tadi, yang dua dipanggil, yang sikot dipanggil lagi yang kedua. Kamu, mana? Lah nengok kawan kamu saya itu. Sudah raja, dah sebanyak ikut rasan. Dah saya cerita-cerita lagi, dah saya nawar-nawari aku lagi. Ya, mau nak bunuh aku. Aku kepengin melok kawan aku tadi. Lah marah pula raja tadi, tang dipotong lehernya. Putus lehernya, ngaji. Bisa baca Quran. Yang ketiga dipanggil lagi, saat. Nah mana kamu? Lah dua yang mati nih. Sudahlah raja, aku melok kau baik. Melok macam mana? Aku dah galak mati, aku nak hidup baik. Aku siap nerima hadiah dari raja. Tak dikasih hadiah baik, aku siap. Yang penting aku hidup. Apalagi kata raja tadi, aku nak diangkat jadi tentara pulau. Siap. Ketika model itu, Perdana Menteri Romawi berbisik dengan raja. Bener baik raja. Mundio baik galak berkhianat dengan agamanya, dengan pimpinannya. Yang jelas selama inilah hidup lama dengan dia, apalagi kita. Jadi maksudnya kita rapat dulu. Belum jadi. Tunggu bentar. Rapatlah raja dengan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Ini kalau sampai dibiarkan hidup, bahaya katanya. Jadi cak mana? Uang cak ini nih harusnya mati. Yang kalau seandainya bisa diundur lagi, dibangkitkan lagi, yang dua tadi yang dihidupkan. Dia yang hebat nih katanya. Ini nih bahaya. Jadi cak mana? Bunuh juga. Keputusan terakhir, bunuh juga. Panggil lagi di sidang. Keputusan terakhir, kamu harus dibunuh. Dibunuh raja. Iya, janjinya. Dah baca, kamu harus dibunuh. Pimpinanmu, baik agamamu, kau hianati apalagi kami. Tak mungkin kamu nak baik. Sekarang permintaanmu apa terakhir? Agak dulu raja, jangan dibunuh. Aku nak mengucap kedua kalimat syahadat. Biar aku pacak balik Islam lagi. Ya, silakan. Asyadu. Setengah jam ngomong asyad itu tidak baca. Marah raja tadi, penggal lehernya, entah. Putus puluh lehernya. Tidak pacak balik lagi ke agama, nyesal. Masih hidup, belum mati. Kalau Fir'aun tadi sakaratul maut, ya kan? Tidak bisa balik. Yang Sa'ban tadi pas sakaratul maut, tapi nyesalnya baik. Inilah pernah Islam. Bahkan pernah melok perang, berjuang. Kemudian keluar agama karena mikir ke dunia, balik lagi, tidak baca. Masih hidup. Maka jangan heran kadang kita ni juga macam itu. Kadang-kadang masih hidup, dah baca balik lagi. Badannya masih hidup, tapi agama lah tak masuk lagi di hati. Semoga Allah jauhkan kita dari hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Masih hidup, ceramah dengar terus, pengajian ikut terus, tapi kadang tidak ada perubahan. Ya. Itu sejarah Romawi, dan terkenal nih 3 tentara nih dalam sejarahnya. Semoga kita tidak seperti 1 tentara tadi, tapi kita seperti 2 tentara tadi. Kalau agama inilah ada di kita, apalagi agama ini jelas nyuruh kita, mun kamu tidak baca banyak beribadah, yang penting kamu continue terus
menerus. Selalu berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari beberapa cerita yang saya sampaikan tadi, yang itu juga termaktub dalam Al-Qur'an, di dalam cerita-cerita para orang-orang salafus sholih, ini pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak berbuat kebaikan. Menyesalah sekarang. Kalau nyesal sekarang itu artinya hidayah datang. Maka jangan pernah khawatir dengan masa lalu. Selama kita mau berbuat kebaikan, insya Allah itu tandanya hidayah. Ustadz, aku nih dulu tadi waktu masih aktif ya, tak jelas kalau minum jadi judi ayo tino pun gratis ayo pula. Yang penting bini aku udah tahu cocok pula bini aku nih. Kadang kalau aku nak pergi dia ngomong seralah ya, yang penting botolnya balik katanya kan. Anak ada pula yang model itu. Dan sekaranglah menyesal, masih diberi kesempatan, umur panjang, berbuatlah kebaikan. Ya. Berbuatlah kebaikan. Mudah-mudahan itu tanda taubat kita diterima. Amin ya rabbal amin. Mudah-mudahan itu tanda kalau ibadah-ibadah kita yang selama ini tidak perlu banyak itu diterima. Karena kata Allah tadi, mimma razaqna, sebagian rezeki yang disedekahkan itu. Ibadah juga sama, sebagian waktu. Tidak galau-galau. Jangan pula laju tidur pagi siang malam di masjid, tidak usah pula. Biarlah marbot baik. Kak Ardi dengan Adi Wisnu di sini 24 jam kita balik. Kak Ardi itu balik pula dengan bininya di rumah. Selesai sholat balik, tidak mungkin kita jogok sini baik. Jangan pula lama-lama nian, bini kamu pula. Masjid berangkat jam 4 subuh, balik jam 10 pagi. Marah bini. Kita nak nyari rezeki. Model Pak Yudi duit lang ngalir raman. Model kita saro. Pak Yudi duduk tinggal nelpon aman. Pak Bandi balik jam 10, komandan marah Pak Bardi. Benar tak Pak kira-kira? Balik, mau lah pensiun lagi tak apa-apa. Maksudnya yang lah pensiun itu nak lama-lama dikit di masjid, lajulah. Yang masih muda, tengok-tengok waktu, 7:30 apel, baliklah. 7:30 fingerprint, baliklah. Masih ada kewajiban yang lah. Nah, umur kita dikasih panjang sama Allah, artinya kesempatan berbuat baik. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini saja mungkin lah jam 5:52, hampir jam 6. Semoga bermanfaat, mengingat hati kita semua. Ya, mudah-mudahan ilmu kita adalah ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, pagi-pagi makan bakso gitu. Bapak Ibu yang berkorban, ini sudah 12 sapi. Alhamdulillah diminta untuk bapak-bapak dan ibu yang berkorban untuk namanya dan PIN-nya. Jadi biar tidak terus dikoreksi. Jadi kami minta kirimkan nama dan PIN-nya. Kalau kemarin itu namanya saja seperti Bapak Haji Yudi, nantinya salah kita tidak tahu kan. Jadi nanti kan PIN-nya sama, yang di bawahnya siapa lagi gitu kan. Itu diminta karena dia mau mereka. Demikian, terima kasih. Namanya 12 sapi. 12 sapi. Ini Pak Ketua Masjidnya ini. Pokoknya Alipego, Pak Topik dan ini Sunang takut bini guys, takut bini. Ganti model baru. Sama warna putih warnanya. Sudah Pak sama masjid Al-Ikhlas untuk bahannya baik 2 juta. Karena hotel ini kan sudah lama, tapi nanti kita simpan untuk cadangan. ada ya AC tak? AC nya rusak. Boleh cuci enggak jadi cuci? Ya cuci lah. Terakhir seperti itu kan. Ayo Mi.